Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Al-Warismi akan memaparkan hasil diskusi kita untuk memenuhi tugas Mabim Dikpis 2023 mengenai SDGs yang berjudul Membangun fondasi pendidikan yang aktif, adaptif untuk masa yang akan datang. Baik, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Sadam Abdul Holik, NPM 2321533023. Halo, perkenalkan nama saya Rina Nurunisa dengan NPM 2321533028. Hai, perkenalkan nama saya Ica Nur Ajijah dengan NPM 23215329. 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Sucoktakia dengan NPM 2321533032. 3. Halo, perkenalkan nama saya Sahana Nabila dengan NPM 2321533033. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Rahmandini dengan nomor pokok mahasiswa 232153034. Baik. Jadi tema yang kelompok kami ambil yaitu pendidikan berkualitas dengan judul membangun fondasi yang aktif, adaptif untuk masa yang akan datang. Nah, pendidikan berkualitas adalah suatu proses pendidikan yang dirancang atau dijalankan dengan standar yang tinggi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang aktif, efektif, adaptif, dan juga bermakna. Nah, pendidikan berkualitas juga memiliki dampak positif pada perkembangan individu, masyarakat, dan juga ekonomi. Ini membantu mempersiapkan individu untuk berkontribusi secara produktif kepada masyarakat dan mencapai potensi mereka secara penuh. Adapun poin-poin atau kunci pendidikan berkualitas yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Nah, di poin yang pertama itu ada guru yang berkompeten. Bagaimana sih cara kita menjadi guru yang baik dan juga berkompeten? Banyak dari kita yang bercita-cita untuk menjadi guru, calon guru, ataupun guru masih bertanya-tanya bagaimana sih caranya baik, cara menjadi guru yang baik dan juga berkompeten. Nah, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru dapat diartikan sebagai calon pengajar. Nah, tapi kebanyakan dari kita mendefinisikan bahwa guru adalah digugu dan ditiru, singkatan dari digugu dan ditiru. Lalu apa sih yang harus kita lakukan agar bisa menjadi guru yang baik dan juga berkompeten? Nah, yang pertama itu ada kompetensi pedagogik di mana kita harus mempunyai pemahaman untuk mengaktualisasikan kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua itu ada kompetensi sosial di mana kita harus bisa berkomunikasi baik itu dengan murid, masyarakat ataupun orang tua wali. Yang ketiga itu harus mempunyai kompetensi kepribadian di mana guru harus mempunyai pendasaran perilaku baik itu biologis, sosiologis ataupun psikologis. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kompetensi profesional di mana guru harus profesional di bidang yang akan ia ajarkannya. Lalu ada kompetensi global di mana kita sebagai guru harus mengikuti alur perkembangan zaman baik itu di ranah internasional ataupun nasional. Lalu yang selanjutnya ada kompetensi Reynans, yaitu kemampuan guru untuk menanamkan sikap-sikap kenormalan seperti perilaku dan juga akhlak. Poin yang kedua itu ada kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan adalah kurikulum yang dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan dan tuntutan dunia kerja pada saat ini. Tujuan kurikulum yang relevan adalah untuk menyediakan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk sukses di masa yang akan datang. Adapun mata pelajaran yang diajarkan, yang pertama itu ada mata pelajaran inti yang mencakup di dalamnya ada matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua itu ada mata pelajaran pilihan yang mencakup bahasa Inggris, seni budaya. Itu ada kompetensi sosial di mana kita harus bisa berkomunikasi baik itu dengan murid, masyarakat ataupun orang tua wali. Yang ketiga itu harus mempunyai kompetensi kepribadian di mana guru harus mempunyai pendasaran perilaku baik itu biologis, sosiologis ataupun psikologis. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kompetensi profesional di mana guru harus profesional di bidang yang akan ia ajarkannya. Lalu ada kompetensi global di mana kita sebagai guru harus mengikuti alur perkembangan zaman
baik itu di ranah internasional ataupun nasional. Lalu yang selanjutnya ada kompetensi Raynaud, yaitu kemampuan guru untuk menanamkan sikap-sikap kenormalan seperti perilaku dan juga akhlak. Poin yang kedua itu ada kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan adalah kurikulum yang dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan dan tuntutan dunia kerja pada saat ini. Tujuan kurikulum yang relevan adalah untuk menyediakan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk sukses di masa yang akan datang. Adapun mata pelajaran yang diajarkan, yang pertama itu ada mata pelajaran inti yang mencakup di dalamnya ada matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua itu ada mata pelajaran pilihan yang mencakup bahasa Inggris, seni budaya, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga itu ada mata pelajaran pendukung yang mencakup di dalamnya ada agama, sejarah, dan geografi. Dalam kurikulum yang relevan terdapat metode pengajaran yang efektif, yaitu dengan memanfaatkan pendekatan berbasis proyek dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Poin selanjutnya yaitu peran aktif orang tua masyarakat dalam pendidikan. Peran aktif orang tua dan masyarakat dalam pendidikan sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan secara optimal. Adapun peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan yaitu memberikan dukungan dan motivasi, membantu dalam pembentukan nilai dan etika, membangun kemitraan dengan sekolah, serta mengadvokasi untuk pendidikan yang berkualitas. Sehingga melalui peran-peran tersebut dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Poin selanjutnya yaitu beberapa tips bagaimana cara menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Yang pertama, menata ruang kelas. Menata ruang kelas sangat penting dikarenakan ruang kelas merupakan salah satu fungsi utama dan yang paling terpenting di dalam pembelajaran. Poin yang kedua yaitu suasana belajar dan mengajar. Setelah menciptakan ruang kelas yang kondusif, selanjutnya menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Poin yang ketiga, lingkungan luar kelas. Meskipun siswa tidak belajar di luar kelas, namun lingkungan luar kelas sangat berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Pasalnya, jika lingkungan luar kelas tidak kondusif, maka konsentrasi siswa akan terganggu, begitupun sebaliknya. Poin yang keempat, menjadi guru yang menyenangkan. Tugas guru bukan hanya mengajar, tapi tugas guru merupakan orang tua siswa di sekolah. Poin yang kelima, membiarkan siswa berkreasi. Cara menciptakan pendidikan yang berkualitas yaitu membiarkan siswanya berkreasi sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Menyepakati aturan bersama. Untuk menciptakan kelas yang kondusif, guru harus memberikan aturan yang disepakati oleh siswa. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu pengukuran hasil yang valid. Nah, hasil yang valid yaitu evaluasi. Nah, contoh dari evaluasi ini mengukur tingkat pencapaian siswa atau mahasiswa. Contohnya seperti tes, observasi, presentasi, dan lain-lain. Baik, mungkin pemaparan dari kelompok 4 cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.